Saya kembalikan kepada Ibu Ketua, Ibu Dr. Yolanda Masnita. Terima kasih Pak, Bu Yolanda juga. Oke, baik, kita lanjut kepada penguji kedua, yaitu Ibu Dr. Vinola Herawati AKM SICA. Kepada Ibu Dr. Vinola dipersilahkan, Bu. Terima kasih Bu Dekan. Oke, selamat ya Mbak Sarifah, akhirnya sampai ke tahap ini ya. Terima kasih. Oke, saya sebagai penguji kedua, walaupun tadi awalnya koprom, tapi gara-gara peraturan ya. Oke, tapi jadi saya mengikuti bagaimana perjuangan ini hingga sampai ke hari ini gitu ya, Mbak Sarifah ya. Dan saya salut juga pada saat bersama kuliah di 2 tempat gitu, S3, wah hebat sekali ya. Ini kayaknya like father, like daughter ya bapaknya. Oke, jadi ini saya sebenarnya masukkan aja deh ya buat perbaikan aja gitu, dan meyakinkan aja. Ini pertama dari judul ya Mbak Sarif, saya mau baru nggak juga nih selama ini. Ini ada judulnya mempengaruhi kinerja unggul tapi dalam kurung KPKU. Orang bingung kan singkatannya nggak cocok dengan yang ditulis gitu dalam kurung KPKU. Di judul depan. Ya itu kali mungkin dipertimbangkan. Di judulnya kan gitu kan. Analisa faktor yang mempengaruhi kinerja unggul dalam kurung KPKU. Itu kan singkatannya beda sama ini, kelihatan kan mengganggu kalau orang baru ini apa kok nggak cocok lintasan sama ininya gitu, singkatan gitu. Gitu ya. Oke, nanti dijawab nggak pasti ada beberapa pertanyaan, baik. Cuma masukan aja buat perbaikan. Kemudian ini kan disertasinya Mbak Sarifah ini punya novelty ya, novelty-nya adalah cost leadership. Oke, dan novelty-nya didasarkan oleh teori elasticity gitu ya. Nanti tolong dijawab elasticity sama inelastic itu gimana gitu ya, efeknya ke BUMN kita di Indonesia tuh apa efeknya gitu. Itu kemudian saya mau nanya juga nih, kan cost leadership ini juga sebagai variabel mediasi ya. Betul. Nah, minta tolong artinya kan terbukti juga gitu di abstraknya, tolong ditambahkan bahwa mediasi itu ada kata-kata dia terbukti dia berpengaruh kan gitu ya. Nah di dalam abstraknya diselipkan lah, karena kan kebanggaan kita bahwa itu hasil penelitian kita terbukti gitu. Oke itu ya, kemudian masuk ke dalam nih, sekarang kita mau ke dalam, ke sampel, berkaitan dengan sampel. Ini penelitian ini apakah hanya meneliti hanya perusahaan yang rugi? Kalau saya baru dibaca di awal di halaman kedua, kalimat pertamanya langsung menyebutkan hanya perusahaan rugi yang diuji, padahal di dalamnya kan nggak ada 6 perusahaan yang nggak rugi. Nah, kalau misalkan perusahaan rugi, ngapain kita meneliti unggul perusahaan rugi kan ngapain diharapkan unggul gitu. Jadi mungkin apa ya dipertimbangkan mungkin kalimatnya di halaman 2, tolong dilihat aja gitu ya. Padahal kan di penelitiannya kan ada yang enggak ya, ada yang enggak rugi juga, ada 6 lihat ya. Kemudian kita masuk ke hasil ya, kita langsung dalam aja langsung, karena udah nggak usah banyak, kalau sama saya udah banyak, udah bosan sama saya nih materi saya. Kemudian ini R-score-nya tinggi sekali ya, R-score-nya tinggi sekali loh, hampir 90 loh, akuntansi kan nggak setinggi itu ya. Ini kayaknya menjadi pertanyaan juga, hebatnya nggak terbukti sama sekali. Nah, R-score-nya terlalu tinggi. Kemudian nanti jadi saya dihalin dulu aja, dikumpulin dulu sama yang sebagian mungkin nggak perlu dijawab, ya masukan ya. Terus kalau dilihat sekarang kita lihat di hasil gitu ya, di tabel 48, 413 itu si TAM ya, total accrual, itu kan kalau lihat dari tabelnya nggak berpengaruh ya, nggak signifikansinya. Tapi sebelah sananya hipotesis diterima, mungkin itu direvisi ya, mungkin karena kan yang terakhir dirubah ya, setelah ujian terakhir dirubah, mungkin hasil tadi nggak signifikan, sekarang jadi signifikan gitu ya. Atau tadinya signifikan, di tabel berapa? Tabel 48 dan 413, halaman 151 dan 182. Itu ya, kan hipotesisnya positif dan nggak signifikan, itu ditulisnya signifikan. Kan ganggu aja kalau baca, mungkin slip karena kan perubahan hasil karena diuji ulang kan, mungkin jadi artinya nggak sempat direvisi mungkin. Nah itu ya, terus udah udah dilihat ya, udah ketemu ya, udah ketemu belum? 151. 151, 182. 151. Untuk variabel yang mana ya Bu? TAM, total accrual. Total accrual. Oke. Nah itu, ya Bu, gimana Bu?
nggak Itu tidak signifikan. signifikan, Bu. Tapi hipotesisnya diterima arahnya positif. Oh, kalau udah nggak signifikan, hipotesis nggak diterima lah. Namanya nggak signifikan. Maksud saya di sini adalah arahnya positif, tapi memang tidak signifikan. Udah enggak, kalau udah nggak signifikan, kita udah nggak usah lihat arahnya lagi, lupakan itu soal arah positif negatif. Jadi nanti dibetulin lah, itu mungkin karena kita terakhir kan masih direvisi, mungkin kelewat ya. Jadi itu dibetulin tuh di tabel, itu juga dibetulin yang ada di beberapa tabel tadi kayak gitu ya. Artinya kalau udah nggak signifikan, kita nggak usah ngomongin lagi sih ya positif negatifnya gitu, udah lupakan saja gitu. Ya sama, oke, itu mengenai hasil ya. Jadi artinya kalau juga tidak signifikan itu berarti tidak diterima. Ada juga di halaman 179 sama ya, hal yang sama kayak gitu ya. Oke, dari saya sih itu aja. Terus apa ya? Udah deh kayaknya R-square itu juga tinggi sekali, itu jangan menjadi pertanyaan ya, karena kalau akuntansi kan R-square nggak ada yang tinggi-tinggi. Kalau mungkin 50 aja orang udah menerima gitu kalau Oke, itu aja dari saya. Boleh silakan dijawab, mengkonfirmasi. Baik, Bu. Terima kasih Bu Dr. Vinola. Saya coba jawab kenapa kami memilih judul variabel dependen, yaitu kinerja unggul KPKU. Yang tadi menurut Ibu mungkin tidak nyambung gitu ya Bu. Maksud kami di sini kenapa kinerja unggul, karena kami meneliti kinerja dari BUMN, di mana BUMN ini kinerjanya kan yang digunakan adalah penilaian kinerjanya yaitu KPKU sesuai dengan Kementerian BUMN sejak tahun 2013. Nah, kemudian juga salah satu variabel yang kami gunakan untuk penghitungan IKM yaitu kinerja manajemen, juga di situ kami menggunakan formula dari penelitian terdahulu, yaitu yang dilakukan oleh Kementerian BUMN sendiri, yang di dalamnya itu adalah menggunakan data dari KPKU per proses, dari mulai kategori 1 sampai kategori 6. Seperti itu alasan kami, Bu. Kemudian Mbak Sarifah boleh sebentar ya, cuma saya sih nggak cuma mau ini aja kan, singkatan KPKU kan kriteria penilaian itu loh, kita singkatan tiba-tiba di ringkasan kan aneh kinerja unggul, kalau disingkat jadi KU gitu, padahal ternyata jadi KPKU. Oh iya, jadi maksudnya bukan singkatannya. Bukan. Jadi mungkin misalkan kinerja unggul berdasarkan apa penilaian KPKU gitu loh, kalimatnya kan jadi kan aneh gitu kan, sebenarnya dalam kurung KPKU, orang tuh baca judulnya itu nggak cocok sih singkatan sama itunya. Maksud kami, iya Bu. Mungkin judulnya apa gitu. Kinerja unggul dari dengan penilaiannya KPKU kan ya gitu dengan ya. Dengan KPKU, betul maksudnya. Kan jadi kalau orang baca di judul depan kan lucu gitu kan, judul ringkasan nggak sama gitu. Ganggu aja gitu bacanya. Oke, terus kemudian makna inelastik yang kedua menjawab dari makna inelastik. Jadi makna kami sampaikan dulu bahwa makna inelastik misalnya kurang dari 1% ya Bu. Kalau dari kurang dari 1 itu artinya inelastis. Artinya jika terjadi pertambahan 1% aset akan menyebabkan pertambahan penjualan itu kurang dari 1%. Nah, sebaliknya dikatakan elastis lebih dari 1 jika terjadi pertambahan total aset 1%, maka terjadi pertambahan penjualan pula lebih dari 1%. Jadi maknanya adalah semakin elastis, maka semakin produktif total aset yang dimiliki BUMN dalam menghasilkan penjualan. Nah, kemudian ada lagi yang dinamakan unitary elasticity. Nah, itu adalah jika kita mendapatkan angkanya itu sama dengan 1. Artinya jika terjadi pertambahan 1% pada aset, maka terjadi juga efeknya adalah peningkatan penjualan sebesar 1%. Jadi di sini semakin elastis cost leadership, maka semakin besar atau signifikan pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja KPKU. Contohnya tadi seperti yang tadi saya sudah sempat jelaskan pada saat menjawab pertanyaan dari Bu Dr. Ivon, bahwa contohnya misalnya PLN di luar Jawa, karena pelanggannya sedikit, kemudian di sana tidak ada industri ataupun industri-industri kecil, kebanyakan di sana adalah pelanggannya rumah tangga, maka cenderung
inelastis seperti itu. Sedangkan beda di sedangkan di kota-kota besar, contohnya di sini di Jakarta yang penduduknya padat, banyak gedung, banyak mall, industri banyak di sini, maka dapat dikatakan bahwa cenderung elastis gitu dan mampu meningkatkan kinerja KPKU. Seperti itu, Bu Finola. Iya, oke. Yang lain ya, pertanyaan yang lain. Oh, yang lain tadi masukan dari Ibu yang hipotesis 151 dan 182 itu. Ya, alasan saya menaruh itu di hipotesisnya itu karena arah koefisiennya, Bu. Oh, mungkin direvisi ya berarti ya. Iya, baik Bu. Baik, Bu. Terus sama itu ya terakhir adalah yang sampel tadi yang merugi itu. Apakah kan adalah ada yang nggak rugi kan ya? Nanti kalau di sampel 2. itu sudah kami ya. Cuma meyakinkan aja di halaman 2 itu kan menyebutkan sampel perusahaan adalah perusahaan yang rugi, padahal kan nggak rugi juga ada kan? Oh betul Bu. Jadi itu kami pendahuluan kami memang kami mulai masuk dulu pada mengangkat fenomena kerugian BUMN. Ya, itu kan berarti fenomena, tapi mungkin dibetulin kali kalimatnya di sini kan seolah-olah yang menjadi sampel penelitian ini hanya perusahaan yang rugi, padahal kan ada 6 perusahaan yang untung gitu. Jadi mungkin di ini ya, di abstrak aja, di kalimat abstrak. Saya bacain ya, biar maksudnya kan dibaca orang biasa abstrak kan pertama ya. Metode penentuan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria yaitu perusahaan yang mengalami kerugian. Terus memperoleh subsidi. Kan kalau rugi berarti kalau perusahaan artinya perusahaan yang mengalami keuntungan tidak masuk dalam sampel. Mungkin ini direvisi saya tambahkan untung dan rugi. Karena sampel artinya yang nggak usah. Ya berarti bukan kriteria kerugian kan gitu ya, karena Oke, itu aja Mbak Sarifah. Yang lain direvisi aja deh, yang lain ya masukannya. Baik, Bu. Oke, saya kembalikan lagi ke Terima kasih, Bu Dokter. Sukses ya, Mbak. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Kita lanjut kepada penguji ketiga, yaitu Ibu Dr. Istianingsih AKMS ICA. Pada Bu Dr.